Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan Reza yang akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi Masjid Al-Wusta. Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Di tengah komplek Pura Mangkunegaran, berdirilah Masjid Al-Wusta yang berada di Kampung Ketelan, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari. Masjid ini berdiri secara resmi pada tahun 1918 dengan kurun waktu pembangunan 30 tahun dari tahun 1878. Masjid Al-Wusta berarti masjid yang berada di pertengahan karena letaknya berada di antara Masjid Agung Keraton Solo dan Masjid Al-Fatih Kepatihan. Sebelum masjid ini berdiri, Kadipaten Mangkunegaran telah memiliki masjid yang berada di Pasar Legi. Kemudian dipindahkan ke Komplek Mangkunegaran karena letaknya cukup jauh dari istana, yang menyulitkan para bangsawan Mangkunegaran untuk beribadah. Uniknya, Masjid Al-Wusta didesain oleh seorang arsitek Belanda, Thomas Carson, sehingga nampak interior khas Eropa yang dapat dilihat di sekitar bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kali ini saya sedang berada di Masjid Al-Wusta, masjid yang berlokasi di Pura Mangkunegaran. Masjid ini sudah ada sejak zaman Belanda, dan konon katanya masjid ini dirancang oleh arsitek berasal dari Belanda. Seperti apa sih ciri khasnya? Penasaran? Yuk ikuti perjalanan saya hari ini. Assalamualaikum Pak Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Pak. Bapak selaku takmir Masjid Al-Wusta ya? Betul. Boleh nggak Pak, saya diajak keliling Masjid Al-Wusta sambil dijelaskan bagaimana sejarah Masjid Al-Wusta? Bisa. Monggo. Nanti kita terangkan sedikit demi sedikit. Mungkin masjid ini adalah salah satu masjid bersejarah, juga masjid negara. Masjid ini adalah salah satu peninggalan dari Mangkunegara pertama, yang awalnya masjid ini letaknya tidak di tempat ini. Jadi pindah ya Pak ya? Ini tempat kedua ya Pak ya? Tempat kedua. Ya, awalnya masjid ini adalah bertempat di Kampung Kauman Pasar Legi. Itu yang diprakarsai oleh Mangkunegara pertama sekitar tahun 1700 sekian. Ya. Baru ketika Mangkunegara keempat memerintah di Pura Mangkunegaran, oleh beliaunya masjid yang letaknya di Kampung Kauman dipindah ke tempat ini atau yang sampai sekarang ini. Nah, tujuannya adalah satu, oleh Mangkunegara IV ini adalah untuk mengontrol para abdi dalam yang melaksanakan ibadah, terutama pada hari Jumat. Abdi dalam yang ada di Mangkunegaran ini kan banyak sekali ketika itu karena belum masih kerajaan, masih padipaten, sehingga bisa untuk mengontrol para punggawa keraton ataupun para abdi dalam yang melaksanakan ibadah di Pura Mangkunegaran ini, di Masjid Mangkunegaran ini. Jadi awalnya ini belum diberi nama Masjid Al-Wusta karena ini masih miliknya Mangkunegaran. Pak, katanya ini sudah ada sejak zaman Belanda. Ya. Benar nggak sih Pak? Betul. Belanda, masjid ini kan sebelum kemerdekaan ini sudah ada masjid ini. Karena tadi sudah saya bilang kan, jadi masjid ini dipindah dari Mangkunegaran, dari Kampung Kauman ini sekitar tahun 1878. Selain itu Pak, arsiteknya katanya dari Belanda Pak. Ya, kalau arsitek yang merenovasi itu ketika Mangkunegara VII itu naik tahta, akhirnya karena banyaknya umat Islam yang banyak sehingga perlu pelebaran, perlu keindahan, karena Mangkunegara VII ini adalah ahli di samping ahli strategi pemiliteran juga ahli bidang kebudayaan, sehingga akhirnya masjid ini direnovasi dengan mengambil seorang insinyur
yang dari negara Belanda yang namanya Thomas Herman Larsen. Ini sekitar tahun 1920-an ya. Selain itu Pak, masih ada nggak Pak peninggalan yang asli Pak? Maksudnya belum direno, seperti misalnya beduknya nih masih asli atau belum? Masih beduk ada? ini masih asli, seperti lantai. Oh, lantainya masih ini asli. masih asli. Jadi yang di dalam itu masih asli. Jadi masih asli. Terus bentuk tiang dan sebagainya ini masih asli. Seperti ini. Nah, ini masih asli. Bisa diceritakan nggak Pak? Ya. Ini ada 3 pintu dan 2 jendela ya Pak ya. Ini kan 5. Dan di atasnya tuh ada tulisan kaligrafi nih Pak. Ya, kaligrafi kalau yang ini ada menunjukkan hasil karya dari Mangkunegara. Ini karena ini juga membutuhkan istilahnya ahli bahasa. Ya, saya sendiri karena saya bukan orang pondok, sehingga tidak mengerti makna dan lain sebagainya. Cuma kalau baca bisa, cuma kalau yang di depan itu ada tulisan Arab atau yang namanya kaca, itu ada nama-nama nabi. Oh, itu juga ada. berarti uniknya ini selain tulisan kaligrafi juga terdapat nama nabi di bagian kacanya ya Pak ya? Kacanya nah, itu. Pak, boleh nggak kita lihat beduknya Pak? Beduk, monggo. Nah, ini namanya beduk. Beduk ini menurut yang saya terimain namanya kentongan sama beduk ini namanya Donoswara. Jadi ada namanya ya Pak? Namanya Ya? Donoswara. Kalau kentongannya Pak? Kentongannya sama. Jadi satu perangkat karena ya, kentongan sama. Lah, dulu kan kentongan ini adalah untuk sebagai tanda masuk waktu sholat waktu ya Pak? sholat, bukan panggilan sholat. Tapi Masuk waktunya sholat. Nah, setelah itu para muadzin ini naik ke menara, 4 orang itu menghadap ke masing-masing penjuru, ke barat, ke timur, ke utara, dan ke selatan. 4 orang ini memandangkan adzan. Secara bersamaan ya Pak? Bersamaan. Oh ya Pak, ngomong-ngomong, ini yang masih asli semua atau ada yang sudah diubah Pak? Maksudnya sudah diganti? Antara kentongan dan beduk ini masih asli semua. Cuma yang tidak asli adalah kulit atau kulitnya sudah diganti. Kulitnya ya, sudah Pak, diganti karena ini yang sering dipukul karena akhirnya kan sobek. Nah, ini baru diganti. Biasanya yang nggak awet kulitnya karena sering dipukul. Selain itu warnanya Pak, ini kan kalau warnanya dulu maunya hijau. Oh, semua hijau ya Pak? Tapi kemarin ada yang hijau, terus untuk beduk ini ganti coklat. Oh iya. Nah, ganti coklat ya. Coklat. Dan untuk memadukan, ini yang tahu masalah seni ya. Seni yang kaitan itu. Oh iya Pak, ini masjidnya itu lebih condong menampilkan warna-warna bernuansa hijau. Ada filosofi di baliknya nggak sih Pak? Kalau warna hijau ini memang kesukaan ketika Mangkunegara pertama, itu memang beliaunya senang hijau. Hijau menunjukkan kesuburan, hijau menunjukkan kenyamanan. Kuningnya adalah untuk menuju ke kesuburan dan yang sebagainya, seperti itu. Jadi, kalau dulu namanya Pak hijaunya hijau pareanom. Berarti lebih muda ya Pak ya? Muda. Pak, lanjut ke dalam Monggo, Pak. monggo. Nah, ini kan masih asli. Dari lantai sama tiangnya masih asli ya? Masih asli sama itu. Kalau kaligrafi di tiangnya ini Pak? Kaligrafi ini juga ada yang memuat hadis, ada yang memuat Quran. Nah, ini memang mohon maaf aja karena ini seperti ini adalah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ini adalah jadi bisa berisi hadis dan Quran ada. Quran ya Pak. Ini ada Quran. Tapi ini tiangnya nggak semua ya Pak? Saya lihat cuma ada 4 yang berisi kaligrafi. 4 ini ya, yang 4 yang ada kaligrafi. Karena adalah aslinya dulu. Makanya kan seperti ini kan masih asli. Oh, ini semua masih asli ya Pak ya? Kemarin kan ada usulan supaya
diganti marmer dan lain sebagainya. Tapi karena ini sejak masuk menjadi cagar budaya, ini oleh beliau Pak Presiden tidak boleh. Tetap seperti ini aja. Bahkan nanti kalau ada kerusakan ya akhirnya tidak sama. Penjagaan Persani itu ada yang belang-belang itu sebetulnya mau di marmer semuanya. Tapi kalau dari cagar budaya sama Pak Wali Kota ketika itu Pak Joko segala wali kota tidak diizinkan ya tidak Pak ya? diizinkan. Selain itu Iya. Pak, mimbarnya Mimbar itu ini juga masih masih Pak? asli. Oh. Iya. Masih asli. Ya ini masih asli. Jadi, ini adalah apa? Ini juga ada filosofinya katanya Ibu Ambah dulu. Jadi ketika orang mau naik itu adalah dari iman, Iya. Islam Ihsan menuju ya, Pak? ihsan. Kalau imannya adalah akidah, kalau Islam itu ada ubudiyah, ibadah. Kalau ihsannya ihsan. adalah untuk akhlak, pembentukan karakter manusia. Jadi kalau sudah menjadi orang yang ihsan, ini adalah orang yang betul-betul sudah dekat dengan Allah. Ya. Pak, kalau tempat wudhu nih Pak, Tempat sambil wudhu, jalan ya Pak ya? Iya. Kalau tempat wudhu sudah mengalami perubahan ya Pak ya? sudah mengalami perubahan. Ya, aslinya tidak seperti yang ada sekarang ini. Ya, aslinya dulu berbentuk bulat. Oh bulan. Ya, bulat. Gitu. Sekarang bentuknya apa Pak? Bentuknya kotak seperti ini dan dia diberi keran, ada keran-kerannya. Lebih Lebih dikembangkan ya Pak ya? dikembangkan, disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang sekarang. Ya. Jadi ini. Nah, doorknobnya ini adalah biasa tetap. Doorknobnya ini masih seperti biasa ini doorknob. Sana saja ada. Oke. Mungkin. Ya ini kan paling masih yang sekarang sudah disesuaikan dengan. Iya. Cuma Jadi kalau ini bentuknya kotak. kotak. Ya. Dan ini ya untuk wudhu kakong yang putri wudhu di sana. Mungkin bisa nanti tempat wudhu putri di sebelah selatan. Pak, pas jalan ke sini tadi saya tertarik dengan ini Pak. Yes. Bisa dijelaskan nggak sih Pak ini apa? Ini adalah tempat untuk muadzin. Oh, Muadzin sama pengeras suara di sini. di tempat khusus ya Pak ya? Tempat khusus sama dua itu, dua ini. Ya. Nah, setelah ada sound system kan muadzinnya tidak Ke ke mana atas, lagi ya Pak ya? tetapi di sini pakai mic cuma satu orang, tidak 4 orang. tapi Sampai satu sekarang, orang. Pak? Sampai sekarang. Jadi ini masih asli Ya Pak? masih asli. Masih asli. Ini, yang sebelah selatan itu sama aja. Ini masih asli. Ini yang tempat bergerak, yang bangunan yang sebelah itu yang namanya disebut Pawastren itu adalah tambahan. Nah, tambahan yang sekitar tahun 70-an itu yang ini sudah. Ya, ya. Nah, perlu diketahui juga bahwa masjid ini dulu namanya bukan Masjid Al-Wusta. Apa Pak? Masjidnya namanya Masjid Mangkunegaran ini. Mangkunegaran. Masjid Mengalami Mangkunegaran. perubahan nama itu sejak Perubahan apa Pak? nama itu tahun 1940 setelah merdeka. Ini oleh beliau Yogisworo, atau dalam artian Yogisworo ini adalah petugas agama yang ditunjuk oleh Mangkunegara, itu diberi nama Al-Wusta. Oleh Mbah Haji Imam Rusidi. Dan dikenal sampai sekarang Sampai ya Pak? sekarang. Al-Wusta adalah tadi sudah saya singgung, Al-Wusta itu adalah maknanya tengah-tengah. Tengah-tengah. Ya, letaknya di tengah kota, besarnya tidak melebihi Masjid Agung, tidak kecil lebih dari Masjid Kepatihan. Kepatihan. Dari situ ini. Baik Pak, terima Iya. kasih banget Pak Iya. Purwanto Iya. udah diajak keliling-keliling. Iya, Bermanfaat alhamdulillah. sekali ilmunya dan sejarahnya. Semoga di kesempatan lain bisa bertemu lagi ya Pak ya. Amin, insya Allah. Terima kasih ya Pak. Iya. Sisa kejayaan masa Mangkunegaran juga masih dapat disaksikan hingga kini. Dari mimbar khotib, tulisan Arab di setiap sisi jendela, hingga tiang soko guru yang masih berdiri hingga kini. Saat ini,
Masjid Al-Wusta menjadi bagian dari cagar budaya yang dilestarikan. Oke Tribuners, sampai di sini perjalanan kita di Masjid Al-Wusta. Selalu ikuti kami di akun media sosial Tribun Solo, baik YouTube, Facebook, dan Instagram. Karena masih banyak petualang kasanah keislaman yang akan kami sajikan kepada Anda. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tribuners perjalanan kita hari ini di Masjid Al-Wusta. Pantau terus perjalanan kita selanjutnya di masjid-masjid atau tempat bersejarah lainnya di Kota Solo. Jangan lupa pantau kita melalui sosial media tribunsolo.com untuk mengetahui perjalanan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.